Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Yang ada di rumah, shalom. Hari ini kita bersyukur kita masih kuat, sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Setuju, katakan amin. Saya percaya kita siap semua memuji menyembah Tuhan. Yang siap katakan amin, yang ada di rumah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami angkat kedua tangan kami bersyukur ya Tuhan. Punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Izinkan kami Bapa membawa persembahan kami, doa, pujian, penyembahan kami. Biar apa yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau menikmati. Dan itu menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Setiap kami umat-Mu yang ada di rumah, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan iman kami, Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami di setiap rumah kami di mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju sama-sama berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
perbuatanku di hidupku, di hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Katakan di hidupku, di hidupku. Bapakku datang menyembahmu, Bapakku datang. Katakan menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Mari lambaikan tangan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Ku menyembahmu, Yesus. Hanya Kau yang layak disembah.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di rumah. Kita berikan sorak-sorai. Lebih dahsyat lagi. Makasih Tuhan. Benar Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah turun atas kami. Sampai hari ini kami hidup, itu karena kasih Allah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus yang sepakat sama-sama berkata, amin. Tepuk tangannya lebih panjang lagi Bapak Ibu Saudara. Wow, haleluya. Terbukti kasih Tuhan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ayo lihat kiri kanan saudara yang ada di rumah. Ayo kasih tahu, semua karena kasih Allah. Ayo coba kasih tahu saudara. Haleluya. Kasih tahu, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama saudara. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi. Kasih Allah tak pernah berakhir, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai ku nyanyikan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Lagi ya sama-sama, kasih Allah. Katakan semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semua. Dengan sukacitaku kan menari, memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi-lagi. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Ayo menari sama-sama semua. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, sambil kita bertepuk tangan, amin. Yang ada di rumah, sorak katakan wuuu. Haleluya. Dengan sukacita menari bersama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Menari sama-sama, semua tangan di atas. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, lagi nyanyi bagi Dia Sang Raja. Teriak sama-sama, selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Rasanya tidak mau berhenti menari. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Sampai hari ini kita hidup itu karena pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu semua karena kasih Allah. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu musim akan selalu berganti. Mungkin hari-hari ini yang kami hadapi, rasanya persoalan kami, masalah kami tidak pernah berlalu. Tapi yang kami tahu ya Tuhan, Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagian kami tetap percaya kepadamu. Makasih ya Abah. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ini doa kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara sepakat dengan pujian ini? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Bersama-sama angkat kedua tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Mari terima pertolongannya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan selalu tolong kami di tengah kesesakan yang kami hadapi ya Tuhan. Di tengah kondisi goncangan yang kami alami, Tuhan selalu ada, bahkan selalu menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima
Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang bisa menyembah dalam roh, sembah Tuhan. Oh ralabasya kalamayata karalabaralabala. Ralabayasya damaralabalabala. Ralabasya. Lihat dengan iman, Tuhan ada menolong kita saudara. Oh lalabas ada maralabala. Makasih ya Tuhan. Oh Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami takut, kalau kami khawatir ya Tuhan. Kasih ya Allah. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman kita, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini doa kami Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Jemaat GBI Baywalk yang saya kasihi, senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus doa saya bahwa Bapak Ibu dan Anda sekalian dalam kondisi sehat di dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Nah hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan tunduk kepala bersama-sama dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama boleh beribadah dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini sungguh boleh bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat ganda dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga setiap umat-Mu, roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah judul khotbah saya adalah jiwa yang sehat berdamai dengan Tuhan. Healthy soul reconciliation with God. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah bisa kontrol segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita. Segala sesuatu yang datang kepada kita, kita tidak bisa kontrol. Tetapi kita bisa kontrol sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita bisa kontrol apa yang ada di dalam diri kita. Nah saudaraku, setiap kejadian yang datang kepada kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa menentukan yang seperti apa yang kita mau. Dan itu masalah buat kita,
kalau yang di dalam ini tidak siap untuk menghadapinya. Oleh sebab itu jauh lebih mudah buat kita untuk mengkontrol yang ada di dalam diri kita. Nah saudaraku, saya sengaja memakai judul khotbah ini Healthy Soul, jiwa yang sehat. Kenapa saya memakai ini? Sebab ketika jiwa kita sehat, maka kita akan punya kemampuan untuk mengkontrol atau menghadapi situasi yang kita hadapi dari luar. Jadi kalau jiwa kita sehat, kita punya kemampuan untuk menghandle segala sesuatu yang datang di dalam atau ke dalam hidup kita. Sehingga apa yang datang dalam hidup kita atau yang datang dalam hidup kita itu bisa kita handle dengan baik. Nah saudara, saya tertarik dengan kata reconciliation atau berdamai. Dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunani dipakai kata katalasso yang mempunyai arti mengubahkan dari kondisi bermusuhan menjadi bersahabat. Saya ulangi, katalasso itu yang memiliki arti mengubahkan dari kondisi bermusuhan menjadi bersahabat. Jadi sebenarnya artinya begini, jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang selalu terhubung dengan Tuhan dan jiwa itu akan menjadi sehat. Jadi kalau kita membawa jiwa kita, pikiran, perasaan, dan keinginan kita itu selalu terhubung dengan Tuhan dan dikontrol oleh Tuhan, maka jiwa kita ini akan sehat. Dan ketika jiwa kita sehat, maka itu akan mempengaruhi identitas kita dan juga akan mempengaruhi kepercayaan diri kita dan juga akan mempengaruhi kerohanian kita. Nah itu sebabnya saudaraku, katalasso itu artinya mengubahkan dari kondisi bermusuhan menjadi bersahabat. Maksudnya begini, kalau jiwa kita ini terhubung dengan Tuhan, itu sama dengan kita bersahabat dengan Tuhan. Kita setuju dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan nyatakan buat hidup kita, untuk jiwa kita setuju. Kalau perlu kita berubah, maka kita akan berubah. Jiwa kita akan disehatkan. Nah ketika kita mengalami kondisi yang baik ini, jiwa yang terhubung dengan Tuhan, maka itu akan membawa kita mengenali identitas kita, kepercayaan diri kita juga kuat, dan kerohanian kita juga matang sekali. Dan sehingga ketika kita mengalami hal yang seperti ini, dan kita bertumbuh di area jiwa kita, maka ketika ada hal yang datang di dalam hidup kita, apapun itu, baik buruk, bahkan sekalipun yang menyakitkan, maka tidak akan pernah membuat kita kalah di dalamnya. Karena jiwa kita sehat. Nah saudaraku, ketika kita mengalami hal yang seperti ini, maka jiwa kita itu akan dipenuhi dengan damai, dengan shalom. Dan damai itu ya adalah kekuatan yang membawa kita menemukan 3 hal penting dalam hidup kita. Jadi ketika jiwa kita sehat, jiwa kita akan mengalami damai. Kita akan dikuasai oleh damai, shalomnya Tuhan. Dan ketika kita dikuasai oleh shalomnya Tuhan, maka itu akan membawa hidup kita menemukan jawaban di dalam 3 hal penting dalam hidup kita, yaitu dari mana kita berasal. Jadi pertanyaan yang pertama, dari mana kita berasal, untuk apa kita berada di sini, dan kemana kita akan pergi. Dalam hidup ini ada 3 hal penting yang Anda perlu tahu. Anda perlu tahu dari mana Anda berasal. Nah kalau Anda tahu bahwa Anda berasal dari Tuhan, dan jiwa saudara sehat, betul bahwa Anda berasal dari Tuhan. Anda tahu Anda diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan yang jelas, lalu kemudian Anda tahu untuk apa Anda ada di sini, di atas muka bumi ini. Lalu kemana kita akan pergi nanti setelah kematian? Kalau Anda tahu itu semua, Anda bisa jawab dengan tepat, maka jiwa Anda sungguh-sungguh sehat. Dan ketika Anda tahu 3 hal penting ini, dari mana kita berasal, untuk apa kita berada di sini, dan kemana kita akan pergi, maka kita akan menjadi orang yang tidak pernah takut lagi menghadapi segala situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Nah sehingga apapun yang datang, sekalipun itu sulit, tapi kita bisa kontrol, kita bisa handle semuanya. Karena yang di dalam diri kita itu sehat. Kita bisa kontrol dengan baik yang di dalam. Nah saudaraku, maka kita perlu mengalami yang namanya jiwa yang terhubung dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya identitas kita, kepercayaan diri kita, kerohanian kita itu sehat. Dan ketika itu sehat,
maka akan ada shalom di dalam hidup kita, damai. Sekalipun badainya kenceng, sekalipun badainya kuat, tapi ada damai di dalam. Dan ketika ada damai di dalam ini, kita bisa handle semuanya. Mungkin Anda bertanya, kenapa kok bisa begitu Pak? Padahal tantangannya besar tapi bisa damai di dalam. Karena Anda tahu Anda berasal dari mana. Dan kemudian untuk apa Anda di sini? Anda tahu jawabannya. Dan kemana Anda akan pergi? Nah, 3 area pertanyaan yang penting ini ketika Anda bisa jawab dengan benar, itu mengindikasikan bahwa jiwa Anda sehat. Nah, ketika jiwa Anda sehat, maka Anda bisa handle semua yang datang di dalam hidup kita. Nah, saya mau berkata kepada saudara, segala sesuatu yang terjadi di luar atau yang datang kepada kita, kita tidak dapat mengendalikannya, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Yaitu ketika jiwa kita sehat, kita bisa menghandle semua yang datang itu. Karena kita sudah kendalikan semua yang di dalam. Kita menang di dalam. Nah, seringkali kalau kita bicara soal kegagalan dalam kehidupan, seringkali dihubungkan dengan banyak hal. Seringkali, kamu pendidikannya kurang, kamu kekayaannya sedikit, karena kurang pengalaman dan sebagainya. Selalu kalau kita bicara soal kegagalan kehidupan, selalu semata-mata hanya dihubungkan dengan hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling hakiki yang Anda harus tangkap dengan baik, kalau kita bicara soal kehidupan secara keseluruhan dan disebut Anda gagal dalam kehidupan, itu sebenarnya tidak berbicara soal hanya itu saja, hanya soal pendidikan dan sebagainya, lebih dalam, tapi berbicara soal kegagalan mengurus yang di dalam. Kegagalan mengurus batin kita. Jadi saudaraku, ketika jiwa kita tidak sehat dan kita gagal mengurus yang di dalam, jiwa kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita biarkan begitu aja dan tidak terurus, maka saudara, kehidupanmu akan gagal. Dan kehidupanmu akan gagal. Dan kegagalan itu adalah urusan yang di dalam, urusan batin. Bukan sekedar pendidikan. Kalau Anda mau meniti karir, ya, mungkin Anda bisa berkata secara spesifik tentang pendidikan, pengalaman. Tapi kalau kehidupan itu berbicara soal global. Soal global. Nah, itu bicara soal urusan batin, saudaraku. Kalau kita gagal mengelola dengan baik yang di dalam batin kita, maka itu akan menjadikan kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan. Ada satu ungkapan yang mengatakan demikian, saudara. Manusia tidak dikalahkan oleh lawannya. Kalau saya bicara lawannya itu seperti ada lawan yang lain, orang lain, pribadi yang lain, keadaan yang lain, dan sebagainya. Manusia tidak dikalahkan oleh lawannya, melainkan oleh dirinya sendiri. Jadi yang bisa mengalahkan diri kita adalah diri kita sendiri. Karena semua pertempuran yang menentukan terjadi di dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa kontrol yang di luar, itu pasti. Dan kita tidak bisa memilih hal yang datang ke dalam diri kita. Tapi sesungguhnya pertempuran yang sesungguhnya bukan dengan yang datang kepada kita. Tapi pertempuran kita adalah yang berurusan dengan yang di dalam diri kita. Jadi sebenarnya saudara, reaksi kita dalam menghadapi segala sesuatu yang datang kepada kita, itu adalah berbicara tentang kemenangan yang ada di dalam terlebih dahulu. Ketika yang di dalam ini menang, jiwa kita sehat, maka reaksi kita sekalipun badai, sekalipun gelombang itu besar, baik itu hal yang mengecewakan maupun hal yang menyakitkan sekalipun, tapi kalau yang di dalam ini kita bisa menang, pertempuran di dalam ini kita bisa menang, jiwa kita sehat di situ, maka reaksi kita itu akan berbeda. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkata, manusia tidak dikalahkan oleh lawannya, melainkan oleh dirinya sendiri. Semua pertempuran yang menentukan terjadi di dalam diri sendiri. Jadi pertempuran yang menentukan itu terjadi di dalam diri sendiri. Nah, oleh sebab itu, setiap kita perlu merenungkan hal ini, sudah. Setelah Anda menerima anugerah keselamatan, setelah Anda dan saya diselamatkan, terima Yesus, setiap Anda memiliki tanggung jawab untuk sangat serius dengan kesehatan jiwa saudara, jiwa kita, jiwa saya. Jadi tidak cukup ketika Anda terima Yesus, lalu wah selesai, saya sudah lahir baru dan saya terima Yesus jadi orang Kristen. Belum selesai saudaraku. Tapi waktu Anda terima Yesus, pada saat itu Anda harus ngambil tanggung jawab
sangat serius dengan kesehatan jiwa Anda. Pikiran, perasaan, dan keinginan saudara. Anda mengambil tanggung jawab dengan penuh. Sebab ini adalah poros yang mana seluruh kehidupan Anda itu bergantung di sana. Jadi setelah Anda terima Yesus dan saya terima Yesus, maka Anda dan saya mengambil tanggung jawab untuk dengan serius memelihara kesehatan jiwa Anda, pikiran, perasaan, dan keinginan saudara. Dan itu harus dijaga betul, sebab kehidupan Anda itu tergantung di sana. Nah, inilah yang membedakan atau inilah yang menjadi kunci perbedaan antara kerohanian yang mendalam dengan hanya sekedar jadi orang Kristen biasa saja. Saudaraku, inilah yang membedakan. Jadi saya ulangi lagi, bahwa ketika Anda dan saya terima Yesus, Anda dan saya mengambil tanggung jawab untuk dengan serius memelihara kesehatan jiwa Anda, pikiran, perasaan, dan keinginan saudara. Sebab disitulah poros yang mana seluruh kehidupan Anda dan saya tergantung di situ. Nah, disinilah letaknya perbedaan kerohanian yang mendalam dengan hanya sekedar jadi orang percaya biasa saja. Nah, seringkali muncul pertanyaan, kenapa ya kok dia begitu? Padahal kan dia sudah Kristen, dia kan sudah percaya. Nah, persoalannya ada di sini, saudaraku. Persoalannya adalah mereka tidak menjaga jiwa mereka. Mereka tidak menjaga dengan pasti bahwa jiwa mereka sehat, terhubung dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, mereka tidak menjaga jiwa mereka dan tidak terhubung dengan Tuhan, maka yang jadi masalah adalah kerohanian mereka tidak cukup mendalam dan akhirnya hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa saja. Nah, kenapa saya ngomong begini Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita hidup di zaman materialisme, konsumerisme yang mencoba untuk membeli berbagai cara menuju kebahagiaan. Makanya seringkali kita lihat kan bahwa kalau saya punya uang banyak, kalau saya menjadi orang yang terkenal, kalau saya menjadi orang yang sukses, maka saya akan bahagia. Kalau istri saya itu seperti ini, maka saya akan bahagia. Jadi kalau Anda perhatikan, ukuran kebahagiaan seringkali diukurkan dengan hal-hal yang terhubung dengan materialisme atau materialistis dan konsumerisme. Dan semuanya, lalu dia berkata bahwa kalau itu dia dapatkan, maka dia akan bahagia. Nah, tetapi kenyataannya saudara, apa yang di dalam konsep pikir manusia itu bukanlah menjawab, justru malah membawa jiwa mereka semakin sakit. Jiwa mereka semakin tidak sehat. Karena apa? Ternyata semua yang dia pikir materi dan semua itu bisa membahagiakan, ternyata tidak bisa membuat mereka bahagia. Artinya bahwa janji-janji itu palsu. Ya, status, kekayaan itu ternyata hal yang membuat mereka kecewa karena memberikan janji yang palsu tentang kebahagiaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang telah mengabaikan bagian yang penting dari dirinya, yaitu jiwanya. Nah, jiwanya tidak terhubung dengan Tuhan, jiwanya tidak sehat. Nah, sehingga ketika itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, yang muncul kekecewaan demi kekecewaan, dan kemudian yang muncul adalah kita menjadi orang yang menjadi frustasi. Ternyata itu semua tidak membahagiakan. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita ditunjukkan sebuah fakta bahwa ketika wabah atau pandemi ini datang, semua yang dulu dianggap manusia nyaman dan bisa membahagiakan dan bisa membuat bisa bergantung ternyata tidak bisa. Nah, jadi kita melihat bahwa yang penting adalah sebenarnya bahwa kebahagiaan itu bukan ada terletak pada materi, pada semuanya itu, tetapi bagaimana jiwa kita terhubung dengan Tuhan, jiwa kita sehat. Kalau jiwa kita sehat, kita akan penuh shalom, damai dan bahagia sekalipun di tengah badai. Sekalipun di tengah gelombang yang besar, di tengah kesulitan, di tengah pandemi sekalipun saudaraku. Tapi kalau yang di dalam ini terhubung dengan Tuhan, jiwa kita sehat, maka kita akan mengalami shalom,
kita akan mengalami damai, dan kita akan bahagia. Jadi jiwa Anda dan saya adalah jalur koneksi yang paling penting yang terhubung langsung dengan Tuhan, yang akan membawa Anda menuju kedalaman rohani yang sejati di dalam hidup ini. Dan Anda akan bahagia. Nah, saya ingin mengajak saudara membuka 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya segala sesuatu dalam semua bidang area kehidupan kita. Dikatakan, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau Anda camkan kalimat ini, bahwa sebenarnya kalau kita mau sehat-sehat dalam segala sesuatu, dan baik-baik dalam segala sesuatu, dalam segala hal, itu dimulai jiwamu baik-baik dan sehat-sehat saja. Dimulai dari sana. Jadi sebenarnya kalau Anda ingin cari hal yang baik, yang sehat, itu dimulai dari jiwa dulu. Ketika jiwa kita baik-baik dan sehat-sehat, maka dalam segala sesuatu kita akan baik-baik dan sehat-sehat. Berikutnya, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, kalau Anda perhatikan, jiwa yang baik-baik dan jiwa yang sehat itu dihubungkan dengan yang namanya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu hidup dalam Tuhan. Dan saya berkata kepada saudara, jiwa yang terhubung dengan Tuhan, jiwa yang berdamai dengan Tuhan. Saudaraku, jiwa yang berdamai, yang setuju dengan Tuhan. Artinya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, kita hidup di dalamnya. Kita setuju, kita damai dengan Tuhan. Nah, ketika kita mengalami kondisi yang seperti ini, maka jiwa kita akan sehat. Nah, ketika jiwa kita sehat, maka segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan sehat-sehat dan baik-baik saja. Nah, saudaraku, jadi kalau Anda baca ayat ini, sesungguhnya kebenarannya seperti ini. Kita semua memiliki masalah hidup yang bersumber pada jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah, ketika jiwa kita tidak diurusi dengan baik, tidak terhubung dengan Tuhan, ya, maka kita kehilangan shalom itu. Dan kita mengabaikan kehidupan batin itu. Dan akibatnya kehidupan yang di luar daripada jiwa kita, yaitu kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan yang di luar ini, yang kita jalani ini, maka tidak akan menjadi seperti yang kita dambakan, saudaraku. Sehingga menjadi masalah di dalam hubungan kita dan juga di dalam fungsi kita. Kalau seandainya kita seperti suami, ketika jiwa kita terabaikan, tidak didamaikan dengan Tuhan, tidak berdamai dengan Tuhan, tidak sehat, maka seluruh dan segala sesuatu di dalam kehidupan kita menjadi tidak baik dan tidak sehat. Yaitu hubungan kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dan bahkan fungsi kita sebagai orang tua, sebagainya menjadi terbengkelai dan tidak menjadi baik. Jadi itu sebabnya dikatakan jiwa kita masih sehat. Ya, jiwa kita masih terhubung dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan setiap hari oleh Tuhan. Sehingga jiwa kita berdamai dengan Tuhan. Nah, saudaraku, ada satu kisah yang saya ingin bagikan buat saudara. Ada satu kota di pegunungan Alpen, yang kota ini di mana terbelah. Jadi kotanya terbelah dengan aliran sungai yang indah. Jadi kota itu dibelah oleh aliran sungai. Di tengah-tengah kota itu ada sungai. Nah, sungai ini bersumber dari satu mata air.
Dan airnya sangat jernih, sejernih kristal. Nah, saking jernihnya, saudaraku, anak-anak bisa bermain di tepian sungai itu. Jadi saking jernihnya, anak-anak bisa bermain di sungai itu. Nah, sementara di perbukitan yang sangat tinggi, hidup seorang laki-laki tua yang bekerja sebagai penjaga mata air. Jadi artinya setiap hari laki-laki tua ini membersihkan ranting-ranting, menyingkirkan ranting-ranting dan daun-daun kering atau sampah yang mencemari air itu. Jadi sehingga karena di atas sana ada seorang penjaga sumber mata air, ya, penjaga mata air yang membersihkan dahan-dahan dan semua daun-daun yang kering. Nah, maka air yang mengalir ke kota itu jadi jernih karena dibersihkan oleh laki-laki tua ini. Nah, saudaraku, satu kali karena sesuatu hal, laki-laki tua ini pergi dari tempat itu. Jadi dia tinggalkan pekerjaannya sebagai orang yang menjaga mata air dan membersihkan ranting-ranting dan daun-daun kering dari air itu. Nah, semenjak orang tua atau laki-laki tua ini pergi dari situ, maka air sungai itu menjadi kotor sekali. Yang dulunya bersih, lalu tiba-tiba kotor dan penuh lumpur, bau amis, salurannya mampet. Nah, padahal penduduk kota waktu itu sangat tergantung dari sungai itu. Jadi airnya untuk mandi, airnya digunakan untuk keperluan hidup. Nah, saudaraku, kemudian terjadilah kegemparan di kota itu, karena airnya menjadi kotor, bau, dan amis. Lalu ketika mendengar berita itu, laki-laki tua itu kembali ke pegunungan itu, dan dia menempati kembali sebagai penjaga mata air itu. Dan ketika laki-laki itu kembali dan menjadi penjaga mata air itu, air sungai itu kembali jernih lagi. Karena dia bersihin daun-daunnya, ranting-ranting, dan sebagainya. Lalu kehidupan kota itu mulai pulih kembali, airnya sehat, airnya putih, jernih, dan kemudian bisa dinikmati oleh penduduk kota itu. Nah, saudaraku, saya gambarkan dari kisah ini, kalau saya boleh ngomong bahwa sungai itu adalah jiwa kita. Sungai itu adalah jiwa kita. Kalau sungai itu adalah jiwa kita, berarti jiwa kita itu harus bersih setiap hari. Harus bersih, mengalirkan air yang bersih. Ya. Lalu kitalah sang penjaga mata air itu. Jadi kitalah sang penjaga mata air. Pastikan bahwa jiwa kita ini kita jaga dengan baik. Sehingga ketika jiwa kita jaga dengan baik, itu seperti sungai yang bersih. Dalam sepanjang kehidupan kita, sungai itu akan jadi bersih, jiwa kita ini bersih. Dan ketika jiwa kita ini bersih, maka akan berdampak besar di dalam kehidupan yang di eksternalnya, di luarnya. Sehingga orang lain bisa menikmati kehidupan kita. Nah, jadi saudara, hal terpenting di dalam hidup kita, dengarkan ini, bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan siapa sesungguhnya kita. Jiwa kita itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di perasaan kita hari ini, dan yang ada dalam keinginan kita hari ini, itulah Anda yang sesungguhnya. Itulah kita yang sesungguhnya. Jadi bukanlah apa yang kita lakukan. Seringkali orang bisa menipu dengan apa yang kita lakukan. Bukankah kita sering jumpai ada orang-orang yang sebenarnya di hatinya tidak baik, tapi dia mencoba untuk menipu dengan melakukan hal-hal yang baik, tapi kita nggak tahu yang ada di dalam hatinya. Nah, saya mau berkata kepada saudara, bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi siapa sesungguhnya kita. Nah, ketika kita menjaga baik dan dengan tanggung jawab seperti sungai yang bersih dari kotoran, menjaga jiwa kita, maka seperti itulah hidup kita. Jadi bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi siapa sesungguhnya kita. Jadi jiwa kita itu menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ini berbicara, kalau kita berbicara soal jiwa, seringkali kita terhubung dengan tubuh kita ketika kita nanti mati. Artinya begini, sesudah tubuh kita mati, jiwa kita itu tidak mengalami kematian. Bagian yang terpenting dari diri kita, itulah kehidupan kita. Saudara, banyak orang berpikir
Jika saya memperbaiki keadaan di dunia luar saya, maka batin saya pun akan berbahagia. Itu salah. Seringkali kalau kita berpikir, jiwa ini kan berhubungan dengan nanti setelah kita mati tubuh kita, jiwa kita akan bersama dengan. Bukan itu saudaraku, bukan. Jiwa ini juga sangat penting di dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Sebab jiwa kita itu menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Itulah kehidupan kita, itulah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah berpikir kalau saya memperbaiki ekonomi saya, kalau saya memperbaiki rumah saya secara fisik, dan kalau saya memperbaiki keadaan yang di luar dan saya bisa bekerja di sebuah pabrik yang besar, maka saya akan bahagia. Salah saudaraku. Kebahagiaan saudara bukan di situ. Kebahagiaan saudara adalah ketika saudara memperhatikan dan merawat jiwa saudara sehat, maka Anda akan bahagia. Karena semuanya akan baik-baik dan semuanya akan sehat-sehat ketika jiwa Anda itu sehat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena kehidupan yang di dalam ini tidak kasat mata, maka dengan mudah kita mengabaikannya. Kita lebih sibuk kepada hal-hal yang nampak kasat mata. Tapi kita seringkali tidak pernah punya konsentrasi, punya fokus untuk memperbaiki yang di dalam diri kita. Tapi padahal itu penting sekali. Ketika kita sibuk dan fokus hanya kepada keadaan dunia luar kita, sesungguhnya kita sedang mendatangkan badai yang besar, badai pribadi yang besar, yang membuat kita sulit untuk menentukan arah dan tujuan dalam hidup kita dengan benar. Saya ulangi lagi, saudara. Ketika kita sibuk dan fokus hanya kepada keadaan dunia luar kita, ya, dan kita tidak mengurusi jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka akan mendatangkan badai pribadi yang besar, yang membuat kita sulit menentukan arah dan tujuan hidup kita dengan benar. Saudara, buat saya, badai yang dari luar itu tidak sehebat badai yang di dalam diri kita. Nah, badai yang di dalam diri kita itu bersumber karena jiwa kita tidak sehat. Nah, ketika jiwa kita tidak sehat dan badai pribadi ini besar dalam hidup kita, maka ada kegoncangan yang besar di dalam, maka Anda tidak bisa menghandle yang di luar. Bahkan yang lebih parah, Anda tidak pernah bisa menentukan arah dan tujuan hidup Anda dengan benar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jiwa kita diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan diciptakan untuk memerlukan Tuhan. Saya ulangi, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan diciptakan untuk memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Jadi saudaraku, kalau Anda hidup dan saya hari ini hidup, sadarilah bahwa jiwa Anda dan saya, pikiran, perasaan, dan kehendak Anda itu membutuhkan Tuhan setiap waktu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jiwa kita perlu dan membutuhkan Tuhan untuk sehat. Untuk sehat. Saya kasih contoh. Saudara, saya ini punya mobil. Dan kalau saya punya mobil, maka saya harus rawat baik-baik mobil itu. Kinerjanya mobil saya harus tahu. Mesin-mesin mobil itu saya harus ngerti. Dan saya harus tahu suku cadangnya juga. Oh, ini mobil saya mobil Pajero umpamanya. Produk dari Mitsubishi. Dan saya tahu suku cadangnya. Dan bahkan sedikit cara kerjanya. Saya harus tahu itu. Sebab kalau saya tidak mengerti itu semua, suku cadangnya, maka sulit untuk saya bisa merawat dengan baik. Dan bahkan kinerja mobil yang baik itu seperti apa? Mesinnya berfungsi harus seperti apa? Kalau saya biarkan terus pokoknya bunyinya tiba-tiba berubah, saya nggak mau tahu, saya nggak ngerti suku cadangnya apa, maka akan hancur mobil itu. Demikian juga dengan jiwa kita. Saudaraku, jiwa kita ini perlu kita rawat dengan baik-baik. Dan cara merawatnya hanya terhubung dengan Tuhan. Saudaraku, dan kita tahu kebutuhan yang paling penting dalam jiwa kita. Kita ngerti, saudaraku, kita ngerti. Dan kita harus tahu cara kerjanya juga jiwa kita. Pikiran kita, perasaan dan keinginan kita.
Semua ketika di dalam kontrol yang benar, maka itu akan mendatangkan hal yang luar biasa di dalam hidup setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkata begini, ini penting buat saudaraku, jika jiwa kita sehat, tidak akan ada keadaan lahiriah yang sanggup menghancurkan hidup kita. Lahiriah itu bukan batin, lahiriah itu hal-hal yang kelihatan. Jika jiwa kita sehat, tidak akan ada keadaan lahiriah yang kelihatan, yang nampak, yang sanggup menghancurkan hidup kita. Tetapi jika jiwa kita tidak sehat, perhatikan ini. Jika jiwa kita tidak sehat, tidak akan ada keadaan lahiriah, keadaan yang kelihatan, yang mampu memulihkan hidup kita. Perhatikan ini, saudara. Saya ulangi. Jika jiwa kita sehat, maka tidak akan ada keadaan lahiriah, keadaan yang nampak, yang sanggup menghancurkan hidup kita. Entah badai, entah pandemi, entah ekonomi yang kurang, keuangan yang kurang, dan sebagainya. Tidak akan bisa menghancurkan hidup kita. Sekalipun kita miskin pun, tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup kita kalau jiwa kita sehat. Tetapi jika jiwa kita tidak sehat, perhatikan ini, tidak akan ada keadaan lahiriah, maksudnya uang, kekayaan, dan sebagainya yang mampu memulihkan hidup kita. Uang tidak bisa memulihkan hidup kita. Kekayaan tidak bisa memulihkan hidup kita. Semua yang lahiriah, yang nampak, tidak bisa memulihkan hidup kita. Tapi kalau jiwa kita sehat, maka kita dipulihkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar banyak. Dan biarlah hari ini jiwa kita terhubung dengan Tuhan senantiasa. Pikiran, perasaan, dan keinginan kita terhubung dengan Tuhan. Supaya apa? Sekalipun badai itu datang, sekalipun persoalan itu datang, tidak akan pernah, yang lahiriah ini tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup kita. Tetapi ingat, kalau jiwa kita tidak sehat, jiwa kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka yang terjadi keadaan lahiriah kita, uang kita, semua kekayaan kita, predikat nama besar kita tidak akan bisa memulihkan hidup kita. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan pandemi yang begitu luar biasa. Lalu apa yang kita mesti buat, saudaraku? Apa kita mau mencoba untuk marah dan melawan itu? Tidak bisa. Yang penting hari ini, pastikan jiwa Anda sehat. Pikiran, perasaan, dan keinginan saudara terhubung dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Ketika jiwa Anda berdamai dengan Tuhan, pikiran, perasaan, dan keinginan kehendakmu berdamai dengan Tuhan, setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka Anda akan sehat. Maka dalam segala sesuatu akan baik-baik dan sehat-sehat saja, sekalipun di tengah badai. Dan sekali lagi saya katakan, kalau jiwamu sehat, maka tidak ada keadaan lahiriah yang sanggup menghancurkan hidupmu. Tetapi jika jiwa Anda tidak sehat, tidak terhubung dengan Tuhan, maka keadaan lahiriah, keuangan saudara, apapun yang kelihatan tidak akan mampu memulihkan hidup Anda. Mari kita akan renungkan firman ini dan saya berdoa biarlah renungan ini akan memberkati hidup saudara. Dan yang penting hari ini PR buat setiap kita, jangan lagi kita mengeluh, jangan lagi kita marah dengan situasi yang ada, bahkan jangan lagi kita takut dan khawatir. Tetapi mari kita bangun hidup kita hari demi hari supaya jiwa kita sehat, jiwa kita terhubung dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, sehingga bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati firman-Mu siang hari ini, dan berkati dan kami percaya bahwa nama Tuhan dipermuliakan, dan kami berdoa seluruh jemaat GPI Baywalk Jakarta akan diberkati dan jiwa mereka sehat semuanya. Dan kami percaya ketika jiwa mereka sehat, maka dalam segala sesuatu akan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan kami berdoa mereka melewati masa-masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan, jiwa mereka terhubung dengan Tuhan, pikiran, perasaan, dan keinginan kehendak mereka terhubung dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, walaupun di tengah badai sekalipun. Berkati firman-Mu, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat dua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan iman dan hati kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, beri engkau damai sejahtera. Terima anugerah perlindungan yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dalam anak yang tunggal Tuhan Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.